Perkara mengenai status proses laporan polisi yang melapornya adalah Rizky, yang terlapornya adalah Rika Kalabot ya. Jadi penyelidikan udah berjalan panjang, kemudian dari gelar perkara ini dinaikkan, rencananya adalah naik ke penyidikan. Kalau naik ke penyidikan itu artinya unsur-unsur yang dipersangkakan atau yang diduga pasalnya ini tampaknya memenuhi paling nggak dua unsur, baik saksi maupun bukti. Jadi karena sudah terpenuhi penyelidikan, kemudian diputuskanlah naik ke penyidikan. Naik penyidikan ini tentu ada proses sendiri, tapi data-data saksi dan penyelidikan dipakai di penyidikan. Biasanya kalau penyidikan kan berarti sudah terpenuhi kan adalah memanggil seseorang yang terlapor yang atau diduga untuk dijadikan tersangka karena sudah naik sidik. Biasanya begitu. Jadi itu tadi yang sudah diterangkan oleh teman-teman penyidik terhadap terlapor Rika Kalabot. Tapi mungkin dari pihak mereka sendiri bilang katanya di sini Rika itu hanya jadi penengah gitu. Harusnya dari pihak abang juga melaporkan pihak Ibu Lina, mungkin seperti apa? Kita nanti lihat di ini ya, yang jelas kan terlapornya adalah si duganya adalah Ibu Rika Kalabot. Kalau nanti pengembangannya ada yang namanya si ibu satu lagi ini ya mungkin ini juga akan diproses. Karena namanya laporan kan cukup satu yang diduga melakukan, tapi kan ada yang turut serta melakukan, ada pelakunya, ada yang otak pelakunya, nah itu yang kemudian akan dianalisa oleh penyidik. Karena tapi yang jelas laporannya sudah akan naik ke penyidikan. Apa nanti ada pengembangan ya itu kepentingan atau kewenangan dari penyidik. Pokoknya mungkin kapan akan dilakukan pemanggilan kepada Segera setelah naik penyidikan berkas lengkap untuk naik. Biasanya penyidikan ada SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang akan disampaikan ke pihak kejaksaan. Ya, dari sini polsek sampai ke kejaksaan, baru naik sidik. SPDP naik sidik ini ya tergantung kita lihat apakah nanti selesai. Kalau pelapor sih yang penting ada keadilan, baik berupa pengembalian uangnya atau kalau enggak ya berjalan lain perkara di persidangan kan untuk mencari keadilan terhadap pelapor ya. mungkin dari sisi sendiri mana nggak sih paling minat dari Yang saya tahu sih saya dikenalkan dengan saya transfernya juga ke BIA, saya masih tungainya juga ke BIA. tapi infonya untuk gudangnya sendiri katanya ada dan juga sardennya katanya ada tapi tidak diambil, mungkin seperti apa nih? Itu udah dijelasin ke penyidik juga. Mungkin nanti bisa Ya penyelidik sih udah ngecek sana terdahulu ya, memang nggak ada apa. Jadi keterangannya berbeda antara si terlapor dengan hasil penyelidikan. Penyelidikan nggak ketemu namanya gudang ikan sarden, gudang kaleng ikan sarden. Kalau gudang ikan sarden kan kita beda lagi. Kalengnya ini yang dicari, nggak ketemu. Tapi kalau di Indomaret masih ada kaleng ikan sarden di Indomaret. berapa banyak ya? Mbak mungkin bisa cerita lagi Mbak kronologi seperti apa sih kerjanya perjanjian dengan Mbak Rika Kalabot sendiri? Kurang lebih ya, itu sih pada awalnya saya minta 1,5 juta kaleng dengan DP 250 juta tunai. Pada saat itu juga dijanjikan subuh itu juga akan dikirim. Terus dikasih tahu gudangnya di satu pergudangan. Akhirnya kita tunggu di pergudangan tersebut, kita tunggu minta alamat pasti, alamat jelasnya, gudangnya gimana, nggak ada.
Nah, pada saat itu berlanjut sampai yang adalah kelanjutan untuk meminta transfer 300 juta kembali. Untuk transaksi berikutnya juga nggak ada juga. Tapi terkait uang yang udah diterima sendiri yang dari Mbak Rita katanya udah 230. Nah, katanya bakalan dibalikin lagi 70 jutanya itu kalau memang kedudukan yang di sini itu dicabut dan diselesaikan mungkin secara keluargaan. Seperti Iya. apa, Pak? Kan kerugiannya tadi berapa? Masih kurang 320 dari Oh, dari 550 dibayarkan ke 10. 230. 230, berarti kan kurangnya adalah 320. Itu kan dalam proses apa pelaporan polisi kan, jadi ada kembalikan. Harapannya sih, oh ini kan sudah dikembalikan sebagian, sehingga ini ada persoalan perdata kan begitu selalu namanya ini kan perkara kan, tapi kan korban maunya kan dikembalikan semuanya, dan sekarang juga kan, kalau dikembalikan semuanya juga pasti dicabut laporan polisi ya, karena ada dikembalikan ya laporan polisi nggak mungkin enggak lah gitu kan ya, jadi niat baiknya juga ada dari pihak lapor. Tapi infonya 250 juta itu ada di pihak Ibu Dina. Nah itu nggak bisa dipastikan ya, biarkan nanti proses penyidikan berjalan. Kalau infonya ada di sini nanti itu adanya di persidangan, nanti terbukti di persidangan uangnya ada di mana. Nanti kalau memang ternyata ada lagi pelakunya Ibu Lina, ya sudah itu juga yang diduga kan, nanti kan hakim bilang oh ini nanti ikut juga nih, tolong disidang juga gitu. Ya. Perkara itu tetap perkara, ngancam tetap keadilan, besar kecil nilai kerugian kan relatif. Jadi ini yang paling penting. Jadi ini kita tetap jaga kepentingan keadilannya, ya, supaya tetap ya kemudian tidak dijolimin oleh pihak lain. Bang, ancamannya berapa pun bisa diulangi? Kalau penipuan kan 4 tahun, penipuan 48 itu 4 tahun dan 1 tahun. Kita rata ya dikejar penipuannya kan. Jadi bisa ditegaskan bahwa Rika Kalapot akan segera jadi tersangka, begitu Bang, bisa dibilang itu? Biasanya dalam penyidikan setelah naik sidik berarti kan ada unsur-unsur pidana yang terpenuhi, sehingga ini disebut ada hukumnya kalau naik sidik akan ada yang jadi tersangka. Di semua lembaga penyidikan penyelidikan begitu, di KPK juga kalau naik sidik berarti sudah ada calon tersangka. Di kepolisian juga sudah ada calon, baik di kejaksaan, kalau kejaksaan atau di lembaga-lembaga penyidik lain pasti kalau udah naik sidik berarti yang terlapor harusnya hati-hati. Udah ada komunikasi lagi nggak sih mungkin dengan Mbak Rita? Kan ini udah sampai sejauh ini ya. Ya sih. Tidak ada komunikasi. Jadi di blok atau gimana Mbak? WA-nya atau? Nggak tahu sih, udah nggak kontak juga terakhir. Terakhir kapan Mbak? Pak ya. Rizky, untuk ada korelasi dengan Ibu Lina atau seperti apa? Karena pernyataan terakhir dia bilang bahwa sebetulnya berurusan dengan Ibu Lina, salah sasaran dengan beliau. Coba diluruskan. Saya juga ketemu Bu Linanya itu cuma sekedar dikenalin oleh beliau. Dikenalin bahwa ini adalah Bu Lina. Selanjutnya saya juga udah nggak paham dianya kemana, tinggalnya di mana. Saya juga nggak tahu. Jadi boleh dibilang transaksi lebih awal dengan si RC Dengan atau RC. dengan Ibu Lina. Dengan RC. Saya ketemu dengan Ibu Linanya itu sekitar tanggal 8, sementara saya kasih beliau 250 jutanya di kediaman itu tanggal 1 Juli. Jadi jauh sebelum ketemu Lina sudah transaksi dengan RC gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi tidak ada korelasi antara persoalan ini Kalau kan. saya rasanya sih nggak ada korelasinya ya. Kalau dikaitkan pasti ada, ya kan? Cuman kan ini kan Bu Lina dikenalkan oleh si Bu Rika kan, ketika sebenarnya kenalnya kan sama Bu Rika aja kan, dikenalkan sama pihak ketiga yang nggak dikenal juga. Namanya kenal 1 kali kan, 2 kali kan nggak paham. Kita aja kenal sama kawan, bang yang itu, oh iya, itu kenal juga. Karena baru kenal sekali 2 kali. Gitu. Jadi bisa dipertegas lagi bahwa tidak ada hubungan dengan Ibu Lina. Saya rasa seperti itu.